Mahfud ke Komnas Perempuan berkata, "Kok Anda percaya pengakuan istri Sambo?" Kan saya udah bilang dari awal ke Ketua Komnas HAM, you tidak pro justisia. Dan dia sendiri pada waktu yang lalu, kan Pak Kartini sendiri dengar, rekomendasi dia tidak pernah dilaksanakan oleh Kapolri, oleh polisi, terutama yang menyangkut kekerasan dan senjata. Sekarang dia kok tiba-tiba muncul seperti itu? Dari mana jalannya? Dari mana jalannya tiba-tiba dia mengatakan soal pelecehan seksual itu, dari mana jalannya? Orang yang harus dia lindungi dan dia bela keluarga ini sekarang harus menanggung tuduhan dari Komnas bahwa terjadi pelecehan seksual. Komnas jadi begini. Pelecehan seksual itu cuma kesaksian tunggal saja. Kesaksian Kenapa tunggal? itu Tidak. ditelan mentah-mentah? Ada kesaksian dari Susi. Karena dalam posisi ini seolah-olah Komnas HAM ini sudah seperti penyidik yang menyimpulkan sesuatu hal. Dasar apa yang digunakan Komnas HAM untuk menyimpulkan hal tersebut? Apakah Komnas HAM ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Apakah menerima hasil daripada visum et repertum? Mengenai Komnas HAM ini, menurut saya bukan urusannya Komnas HAM ini. Urusannya Komnas HAM itu pelanggaran berat HAM. Semua pembunuhan itu pasti melanggar hak asasi manusia, tapi bukan pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM itu seperti apa di Timur dulu itu ya. Sibuk sekali Komnas HAM ini. Kalau mengikuti masyarakat kali-kali. Yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Orang seperti ini ada kelainan jiwa dan sebagainya, masa bisa menjadi pimpinan tertinggi? Polisinya polisi itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Orang dengan prestasi bagaimana bisa menjadi Kadipropam? Saya ingat Kadipropam yang dulu itu luar biasa. Kadipropam sangat memang panutan dan memang benar-benar orang bersih. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sejak awal menilai dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati terasa janggal. Bahkan Mahfud siap memberikan pertimbangan lain di persidangan seandainya majelis hakim menggunakan rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Di dalam laporan yang diserahkan ke Kapolri pada 1 September 2022 lalu, kedua lembaga tersebut menduga kuat Putri telah jadi korban kekerasan seksual di Magelang. Terduga pelaku adalah Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Saya sudah katakan, bila rekomendasi itu dipakai sebagai pertimbangan di pengadilan, maka saya akan maju karena Kompolnas memiliki pendapat lain. Yang dilakukan oleh Komnas HAM itu kan tidak pro justisia, untuk apa? Ya serahkan saja ke polisi menindaklanjuti motif kalau diperlukan. Ujar Mahfud dalam program Indonesia Lawyers Club yang tayang di YouTube pada Kamis 15 September lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK menilai sikap dan gelagat Putri selama beberapa bulan tak masuk ke akal. Selama 1 bulan pertama, istri Verdi Sambo itu menunjukkan gelagat sulit dimintai keterangan dan hanya diam. Saya katakan ke Komnas Perempuan, selama sebulan Anda mengatakan bahwa Ibu Putri tidak bisa berkomunikasi, hanya menangis, bilang malu, mengaku dilecehkan dengan pengertian Ibu Putri dilecehkan di rumah dinas Duren 3, kata dia. Namun sikap itu berubah 180 derajat usai sejumlah personel di Divisi Propam dipindahkan ke Makobrimob. Diikuti perubahan keterangan dari Barada Richard Eliezer dan Sambo ditahan. Tiba-tiba Ibu Putri sembuh dan bisa ngomong, tutur Mahfud dengan ekspresi heran. Apakah klaim dugaan kekerasan seksual itu sengaja dimunculkan agar hukuman Sambo menjadi ringan? Yang pertama, Mahfud sempat tanyakan ke Komnas Perempuan dasar kesimpulan istri Sambo diduga telah dilecehkan. Lebih lanjut, Mahfud sempat bertanya kepada Komnas Perempuan mengapa mereka percaya begitu saja terhadap pengakuan Putri. Padahal di pengakuan pertama Putri berbohong soal dugaan pelecehan seksual di rumah dinas di area Duren 3, Jakarta Selatan. Saya katakan ke Komnas Perempuan, kok Anda bisa langsung percaya? Kemarin nangis sambil menyatakan dilecehkan di Duren 3, ya kok tiba-tiba dia mengubah pernyataannya dan langsung dipercaya? Saya katakan, apa tidak ada ilmunya di dalam psikologi untuk tidak mempercayai ini? Tutur dia lagi. Yang menambahkan bahwa sikap Komnas Perempuan belum berubah, meski sudah tahu Sambo sengaja membuat skenario seolah-olah istrinya telah dilecehkan oleh ajudannya sendiri. Pertama, Anda diberitahu ada dugaan pelecehan. Setelah diberitahu itu tidak terjadi, Anda tak ikut berubah sikap.
Kalau sikap Kompolnas sudah berubah, maka kekerasan seksual itu tidak mungkin, ujarnya. Maka Mahfud tegas menyebut seandainya rekomendasi dari Komnas Perempuan akan dipakai oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan, maka Kompolnas dan LPSK akan mengajukan rekomendasi pembanding. Supaya untuk meyakinkan bahwa peristiwa dugaan kekerasan seksual itu tidak masuk akal, katanya. Yang kedua, Kompolnas dan LPSK akan siapkan rekomendasi berbeda soal dugaan kekerasan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Mahfud mengaku sudah menyampaikan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan ketika bertemu pada 12 September 2022 lalu di kantor Kemenko Polhukam dan menerima laporan yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Mahfud menyebut motif yang menyebabkan Brigadir J ditembak tidak penting. Hal tersebut biar dijadikan sebagai catatan saja Komnas HAM dan Kompolnas. Tapi saya katakan kalau rekomendasi ini muncul di pengadilan, saya akan hadirkan juga di pengadilan pendapat dan kesimpulan berbeda, kata dia. Ia juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar tak masuk dan mendalami motif itu bila tak terlalu penting. Kemudian yang ketiga, Komnas HAM juga ada kekerasan seksual berdasar keterangan putri, saksi, dan psikolog. Sementara Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menjelaskan, rekomendasi Komnas HAM kepada penyidik untuk menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual di Magelang bukan berarti mereka percaya dan memihak istri Verdi Sambo itu. Komnas HAM, kata Sandra, yakin kedua belah pihak berbeda, berhak untuk mendapatkan kebenaran yang seutuhnya. Keluarga Brigadir J juga berhak untuk mendapatkan hak atas kebenaran. Jadi ini semata-mata bukan menyangkut Ibu Putri. Kalau Ibu P nantinya terbukti berbohong, nama Brigadir J kan akan dibersihkan. Kan harus ada rehabilitasi nama baik, ungkap Sandra pada 4 September lalu. Menurut Sandra, hanya penyidik yang memiliki kewenangan untuk membuktikan apakah ada dugaan tindak kekerasan seksual kepada putri oleh Brigadir J. Ia pun mengakui meski nantinya penyidik berhasil mengungkap peristiwa di Magelang, kasus dugaan kekerasan seksual itu tidak akan bisa diajukan ke pengadilan lantaran terduga pelaku sudah meninggal. Tetapi itu bisa menjadi satu mekanisme untuk menghadirkan truth, kebenaran yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Kalau Ibu P atau Sambo terbukti berbohong, maka nama baik Brigadir J harus direhabilitasi sepenuhnya. Tapi kalau ternyata Ibu P benar, maka Ibu P lah yang harus direhabilitasi nama baiknya, tutur dia lagi. Ia pun menggarisbawahi seandainya tindak kekerasan seksual itu memang terjadi di Magelang, bukan berarti bisa dijadikan pembenar bagi Sambo untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri. Tetapi bila itu kejadian di Magelang itu terungkap, maka hakim nantinya bisa menetapkan ada rehabilitasi nama baik, ujarnya. Dan sekali lagi saya sampaikan, bukan berarti berdasarkan rekomendasi yang kami serahkan ke kepolisian, lalu kami menyatakan P sudah pasti benar. Kami tidak pernah menyatakan itu, katanya. Audio Jungle.